Udah mulai, Vin. Udah mulai. Apa dulu teman? E-commerce. Kita ketemu lagi di Peaky Blinded. Wadaw. Oke. Ketemu lagi bareng sama Vina Sama Omen juga. yang hari ini bakal ngebahas seputar zodiak. yes, Pakai karena Z, bukan pakai J. betul. Karena di episode 1, di episode sebelumnya kita udah sempet nanya ya sama guest star kita. Sempat ngumumin juga di akhir episode bakal ngebahas seputar zodiak. Betul. Karena kita merasa zodiak ini sangat relate dengan apa? Kehidupan sekarang dong. Oke, ente dengan blinded. Oh, dengan blinded. Gimana sih? Relate juga sih sama blinded. Iya, tapi aku pengen tahu juga sih men, sebenarnya e-commerce kemarin ada yang udah merhatiin episode 1 kita belum ya? Iya. Karena pastinya episode 1 nggak kalah seru sama episode yang 2, sekarang. iya. Betul banget. Jadi kalau kamu pingin nyambung gitu sama episode Sama kita. sekarang, episode sekarang harus nonton episode 1 dulu. Iya, betul. Biar ada prolognya. Betul. Kalau misalkan episode 1 kemarin kita punya guest star, hari ini juga kita punya guest star, guys. Kenalin. Gestarnya adalah dia. Siapa Vin namanya? Siapa namanya Vin? Ngomong Siapa namanya? Virgo. Virgo. Iya. Kalau ini namanya Sagi. Katanya Eri. Enggak Sagi, sekarang dia udah ganti nama lagi. Aku Keren. habis ini Bubur bikin bodas, bubur merah. bubur. Bubur merah, bubur putih. Bikin bukan Iya, orang bubur. Sunda yang ngedengerinnya kan. Oke. Ya, jadi hari ini kita ditemenin sama duo Teddy Zodiak namanya Leo. Siapa lagi namanya tuh? Oh iya Virgo. Aku ingatan jangka pendek apa namanya? short term. Short term. Oke. Mau kenalan nggak? Kayaknya dia mau kenalan. Iya. Sagi kenalan dulu. Halo, aku Sagi. Tadi Sagi ngomongnya emang suaranya kayak gitu. Ya. Jadi sebenarnya men Apaan? aku pengen nanya sih sebenarnya kan kalau Ya. misalkan aku kayaknya udah ini buat e-commerce yang belum tahu ya, kalau aku kayaknya di angkatan 19 nih khususnya kayaknya udah pada tahu kalau misalkan aku ini si zodiak banget. Zodiak banget. Zodiak ya pakai Z. Veteran, iya. Veteran Iya. Zodiak. Zodiak banget anaknya. Kalau Pokoknya kamu- apa-apa zodiak aja. Kalau kamu dulu sering mantengin akun Instagram seputar zodiak tuh Evina sebenarnya adminnya. Iya. Astrologi apa ya namanya ya, lupa lah itu. Jadi aku mau nanya nih men sama kamu, sebenarnya kamu percaya gak sih sama zodiak? Percaya nggak percaya sih. Jadi aku tuh percaya sama zodiak kalau hasilnya positif, tapi kalau hasilnya negatif aku nggak percaya. Oh, jadi kalau misalkan kayak ngebahas zodiak ini bagusnya gini kamu percaya gitu. Percaya. Tapi kalau yang jelek nggak? Nggak, kalau Jelek misalkan banget. keuangan Aries bulan ini kamu bakal boros banget, nggak? Aku nggak percaya. Bakal miskin gitu. Miskin nggak percaya. Karena emang enggak sih. Karena emang udah Emang miskin. udah miskin. Jadi kalau makin miskin aku nggak percaya. Iya, tapi ada nggak sih alasan yang benar-benar kayak bikin kamu yakin kayaknya ya zodiak boleh lah dijadiin salah satu rekomendasi gitu dalam kamu menjalani suatu hubungan? Aduh. Karena zodiak itu bisa jadi motivasi kamu gitu untuk menjadi Apa sih? orang yang lebih baik, Vin. Apaan sih? Iya, kayak gini loh, kayak Aries tuh orangnya pemimpin contoh. Iya. Jadi aku tuh padahal aku mikir aku nggak seorang pemimpin tapi kayak ke-trigger gitu, tau gak sih? Jadi pengen jadi pemimpin. Jadi kayaknya kalau Aries pemimpin ya kayaknya aku harus jadi pemimpin deh. Oh, Kayaknya kamu aku- harus nikah berarti kalau gitu jadi imam. Enggak, bercanda Enggak ya. dong. Sorry banget. Aku sholat aja jadi imam. Nggak harus nikah dulu. Ouch. Oke, sorry. Ya. Karena misalkan kamu nggak mau nanya aku balik gitu, men? Aku mah pengen ditanya. Ih. Kan Aries orangnya pengen ditanya. Ya gitu. Iya. Apa-apa bawa-bawa Aries nggak suka banget. Kalau misalkan aku sendiri ya, Ya. e-commerce ini FYI aja kenapa aku sebenarnya jadi suka banget sama zodiak itu karena menurut aku sebenarnya ada satu kejadian, ini cerita dulu. Apa tuh? Ini kejadian lucu banget. Jadi sebenarnya kalau dulu aku nganggapnya zodiak itu ya udah hal-hal yang biasa aja Biasa ya. aja. Soalnya kayak Seru-seruan. iya, ya udah deh aku Taurus, kamu Aries. Aries. Udah itu aja, aku cuman tahu itu. Cuman ini nyambung ke percintaan aku. Aduh, apa tuh? Jadi waktu dulu aku nggak tahu kalau misalkan ternyata dalam zodiak itu ada kayak namanya best match. Best match. Iya, kayak best match for Taurus woman, best match for Taurus man. Nah, Iya. kayak gitu. Nggak tahu tuh. Nggak tahu. Ternyata ada yang kayak gitu, men.
Oh iya. Dicari dong. Oke. Nah katanya Taurus ini best matchnya itu sama Capricorn, sama Cancer, sama Virgo Iya. gitu. Nah terus aku lihat dulu dong rivalnya apa nih. Apa tuh? Kalau misalnya ada best match berarti ada yang nggak Ada, paling nggak iya, best match paling gitu nggak kan, best match. unmatched banget kan. Unmatched. Ternyata yang paling besar itu adalah si Aquarius. Aquarius. Buat Taurus. Kenapa harus Aquarius? Ya nggak tahu sih. Nggak tahu. Itu tuh kayak istilahnya tuh kita nggak bisa mencari asal usulnya kenapa kayak gitu karena itu mungkin dari sign-nya juga udah bertolak Udah belakang gitu. Kalau Vina tuh kan Taurus cocoknya tadi Vina bilang sama best match banget Capricorn, Cancer. Kalau aku Aries nih apa menurut Vina? Aku tuh belum beres tau ceritanya. Oh iya belum beres. Iya tapi nggak apa-apa aku kasih tahu Iya. dulu Omennya. Kalau Omen kan Aries berarti Omen itu best matchnya sama Cancer, sama Aries lagi, terus sama Sagittarius, Iya. sama udah sih itu doang. Gitu karena biasanya kita ngelihatnya itu kalau misalkan match itu dari 3 e-commerce. Apa Jadi aja tuh? ada compatibility, ya kecocokan pokoknya itu kenyambungan dari segi Kenyambungan. apapun, terus Terus? dari communication dan dari Seks. seks gitu. Itu biasanya. Nah, kalau misalkan dilihatnya bisa best match itu ketika semuanya tuh equal, semuanya itu rata kayak 70%, semuanya dari 3 aspek itu juga 70% gitu. Nggak boleh ada yang sampai beda lah Beda gitu. beda jomplang itu beda jauh. Iya, betul. Nah, kita lanjut ya ke cerita aku. tadi. Nah, terus karena aku punya yang rival unmatch aku itu adalah Aquarius. Tiba-tiba aku dekat dengan 2 cowok Aquarius. Waduh, di-spill enggak ini Enggak nama dong. cowoknya? Enggak 2 sekaligus ya. Misalnya dalam jangka waktu yang pendek itu Iya. aku sempat dekat dulu sama Aquarius, udah beres, dekat lagi sama Aquarius. Dan dua-duanya memang tidak berjalan dengan baik, sangat amat tidak berjalan dengan baik. Toxic. Sebenarnya enggak toksik sih, Iya. cuman ya jadi nggak sehat aja sih. Nggak Ya benar sehat. sih toksik Iya, ya. toxic dong. Jadi toksik aja gitu, nggak bagus lah hubungannya, nggak sehat banget dan tidak baik untuk kedua belah pihak. Nah dari situ baru akhirnya aku kepo nih, wah ada apa nih dengan zodiak gitu kan. Akhirnya aku Iya. cari jurnal, Waduh. aku baca-baca dulu, terus ternyata emang barulah di situ percaya, oh iya ternyata bener ya zodiak apa yang itu. dikatakan oleh Heeh. zodiak itu. Betul. Jadi aku merasa oh ya kayaknya mulai detik ini aku harus mulai mempertimbangkan zodiak dalam kehidupan aku sehari-hari. Dan Percintaan. betul, karena dari segi pekerjaan juga aku lebih mementingkan sebenarnya ada satu kriteria yaitu zodiaknya tuh harus yang bisa kerja sama Taurus gitu. Apa? Ya banyak. Banyak. Nah, contohnya nih ya aku ambil anak Mikat itu semuanya yang bisa kerja sama aku. Keren kan? Begitu. Contohnya adalah Aries. Aries. Oh, Aries bisa kerja sama Bisa. Taurus. Gitu. Aku kira Aries tuh nggak cocok sama Taurus. Kalau misalnya dari hubungan memang, Oh, tapi kalau hubungan. misalnya dari teamwork itu bagus. Karena Aries itu mendengar. Tipe yang mendengar ya. Iya, Mas. dan dia ketika dia dibutuhkan menjadi leader, dia bisa menjadi seorang leader. Bisa Kemana? diandalkan. Bisa Cie. diandalkan. Aku malu. Ih, apa sih? Lanjut. Terus kamu ada ini enggak? Ada cerita gitu tentang zodiak atau apa gitu jadi trauma main zodiak? Iya. Jadi aku ada cerita nih. Apa? Dulu aku sempat deket sama perempuan. Heeh. Zodiaknya Taurus. Oh. Ngemil, guys. Jadi semenjak aku dekat sama dia, sama zodiak Taurus ini tuh nggak cocok katanya, dan pada akhirnya ya gagal gitu. Gagal ya. Itu first. Waduh, nggak usah disebut dong. Ada di samping aku. Spill Wow. aja, soalnya orang-orang udah tahu kan ya. Jadi first time aku menembak dan first time juga aku ditolak ya sama Taurus. Dan sekarang aku sedang dekat dengan orang Taurus. Orang Taurus Iya, apa? yang zodiaknya Taurus ya, Hmm. sama-sama Taurus gitu kan. Terus yang Taurus sebelumnya bilang, kamu nggak belajar dari pengalaman gitu. Aduh. Karena sebenarnya aduh muncrat kan jadinya. Sebenarnya kita nggak ada yang tahu sih men sebenarnya Iya sih, ini. emang. Makanya aku dari tadi mempertanyakan apa kamu masih percaya dengan zodiak, karena kan kalau misalnya ngomong yang percaya nggak percaya emang kamu udah pernah nyobain sama yang Taurus, maksudnya nyobain lagi sama yang Taurus. Ya karena adanya yang Taurus mau gimana? Gitu nggak ada lagi gitu yang Kasian sama banget momen ya. tuh. Jadi ya udah ada yang Taurus ya coba dulu. Tapi sekarang aku ya karena lagi dekat sama Taurus dan ramalan mengatakan bahwa Taurus itu nggak cocok sama Aries, dan sekarang aku tidak percaya zodiak. Ya kan
jadi orang tuh gitu ya, pelin-pelan. Emang manusia tuh dinamis. Masih remaja aku, jadi masih labil. Ya, baik. Manusia. Tapi selain ngomongin ini ya, sebenarnya aku pengen nyambungin juga ke masalah yang Apaan? blind date itu. Jadi kalau misalkan hasil research aku ya men, aku ngelihat kalau misalkan kita melakukan blind date, itu biasanya basic yang selalu diomonginnya adalah kamu zodiaknya apa. Iya. Gitu. Biasanya suka nanya gitu. Kamu gitu nggak sih waktu dulu Ya aku gitu. awal-awal date? Awal-awal ngedate aku nanyain zodiaknya apa, karena aku nggak mau sama yang Virgo. Kenapa? Karena Virgo tuh orangnya rapi banget dan aku orangnya berantakan gitu. Itu nggak bisa gitu. Emang siapa sih men Virgo tuh? Ada KBM kita. Virgo. Enggak. Gak ya, boleh masuk ya? tapi beneran ya e-commerce dari tadi, dari sebelum kita mulai roll, Omen tuh selalu ada kayak ada dendam pribadi gitu loh sama Virgo. Emang ada apa sih sebenarnya emang sama Virgo tuh? Coba boleh cerita kali. Aku iri sama Virgo. Kenapa? Kaya. Soalnya dia kaya, dia rapi, dia ganteng. Ya udah gitu dong sih. Itu Cukup, doang. Gitu dong. Itu Tapi apa? Itu Virgo apa KBM kita ya? Virgo. Tapi aku merasa bangga sebagai Aries karena Virgo itu logonya pelayan. Ya Allah. Ya kan pelayan. Emang Aries apa? Aries domba. Domba kan lucu. Bisa kepake kan bulunya buat Apa? ya. Terus Ya udah sih cukup aja di sana. Kalau terus kayak tukang parkir, Vin. aduh iya benar-benar. Oke, tapi kalau misalkan kamu sendiri pernah nggak sih men ngerasa kalau misalkan zodiak itu kerasa kalau misalkan itu nyambung ke masalah love language? Kayaknya nyambung deh. Soalnya aku sempat baca Apa? kalau Aries itu love language-nya quality time, dan aku merasakan hal itu gitu. Love language aku quality time, dan itu memang benar kayaknya. Tapi aku sih ngerasanya ya men sebenarnya kurang setuju kalau misalkan love language itu disandingin sama zodiak. Karena sebenarnya dari researchnya juga beda. Dari ketika kita tahu gitu kan, kalau misalkan zodiak itu kan ngambilnya dari tanggal lahir ya, e-commerce, bener. Nah kalau misalkan zodiak itu kan kita ngejawabin dulu tuh pertanyaan-pertanyaan yang ada di pertanyaan di yang disediakan, cialah pertanyaan yang disediakan. Iya itu love language. Jadi sebenarnya dari kapasitas ininya sudah Udah berbeda lah sudah ya dari berbeda, awalnya betul juga. sekali gitu. Tapi kalau misalkan kamu sebenarnya love language-nya apa sih? Love language aku adalah quality time. Quality time berarti apa sih men yang quality time lagi tuh? Aku lupa deh. Quality time lagi tuh Cancer gitu ya. Cancer, masa sih aku mau nyetek dulu deh. Enggak, Pisces. Oh Pisces. Iya. Pisces nggak sih? Pisces Orang-orang sih. tuh familiar dengan Pisces Aku daripada sambil Pisces. nyontek ya e-commerce karena aku lupa. Enggak men, itu Pisces bacanya nih ya. Aduh ada bunyi Shopee lagi nih. Kita dengerin guys. E-commerce. Pisces. Lagi sekali lagi. Pisces. Bacanya Pisces. Pisces sih, cuman Iya. familiar Pisces. Oke, Pisces. Iya. Enggak sih lebih Pisces ya. Lebih Pisces nih. Jadi katanya kalau misalkan kenapa Aries sama Pisces ini love language-nya quality time. Karena sebenarnya kan kalau Aries ini si Omen. Si Omen lagi. Si terkenal yang paling terkenal adalah si leader. Si leader, pemimpin. Heeh. Karena berjiwa api. Aries is the leader. Nah, jadi Aries ini nggak punya banyak waktu untuk pasangannya, bukan nggak punya banyak sih, tapi dia banyak banget prioritasnya gitu. Jadi karena dia seorang leader, jadi pasti yang dia prioritas adalah Karirnya dulu. bener, kegiatannya Daripada dulu karena dia pasangannya. as a leader gitu. Nah makanya dia punya love language-nya adalah quality time karena dia tahu dia nggak bisa ngasih banyak waktu. Jadi ketika dia punya satu hari full untuk pasangannya, pasti dia ngasih banget gitu. Mirip juga sama Pisces, karena Pisces ini sebenarnya walaupun dia bisa sebenarnya kalau ngerayu itu kalau lagi flirt ya, si Pisces ini suka jago banget nih speaknya. Jadi emang agak harus hati-hati sama Yang laki-laki yang Pisces. Kalau misalkan Karena- kamu e-commerce lagi dideketin ya, bisa dibilang Pisces itu fuckboy ya atau enggak? ya bisa jadi, bisa Cewek itu jadi apa sebutannya kalau cowok fuckboy, kalau fuck cewek girl. fuck girl. Ya, Oke. fuck girl. Nah, Sekarang udah bulan November sih, Vin. uh-uh. Gimana kalau kita baca ramalan zodiak di bulan November buat para e-commerce di rumah gak sih? Boleh, mau langsung aja dibacain. Langsung aja sih dibacain ya.
Boleh. Kok boleh sih? Dari zodiak aku dulu deh. Boleh. Pingin sama Evina disebutin ya. Nih harus baca ya karena kan ini bulan November ya. Jadi kita harus baca dulu. Katanya Aries ini kamu jangan terlalu banyak memaksakan keadaanmu dengan pasanganmu saat ini. Aduh. Jadi kalau misalkan kamu harus lebih ngerti men sama kondisi kamu sekarang dan jangan minta pasangan kamu buat ngertiin. Gitu, jangan maksain karena takutnya malah jadi kenapa-napa. Kenapa lagi nanti? Iya. Terus karena kamu mendapatkan suatu hal yang banyak nih di Iya. bulan ini tanpa harus melakukan effort yang lebih. Jadi harus dinikmatin prosesnya. Aduh. Jangan buru-buru, santai aja. Santai aja, let it flow namanya. Betul. Relate banget gak sih? Iya dong. Ya, aduh kok jadi relate banget gak sih? Omen lagi ini kan. Jadi guys, Omen itu lagi FYI. sedikit aja. Omen tuh lagi apa men? PDKT. Omen lagi PDKT. Terus sama aku ditanyain gitu tuh e-commerce kapan sih Omen mau nembak. Terus kata Omen nyantai aja katanya. Jangan buru-buru. Bener banget sih. Ya bagus kalau berarti kamu mengikuti ramalan zodiakmu Ramalan saat zodiak. ini ya. Next ada Taurus, aku aja yang sebutin. Boleh. Taurus besok kamu harus berhati-hati dalam berkomunikasi dengan kekasihmu. Kenapa tuh? Karena kemungkinan kamu berbicara suatu hal yang dapat menyinggung perasaan kekasihmu yang malah membuatnya takut sama kamu, Vin. Wah itu Lebih mah. ke ini sih ini makanya kamu jangan galak-galak. Gitu ya. Berhubung Taurus kan orangnya keras kepala, galak-galak. Iya benar-benar. Jangan galak-galak. Untuk kamu Taurus di bulan November ini pokoknya jangan galak-galak lah sama kekasih kamu atau gebetan kamu juga. Anjir. Astaga. Udah cukup 2 aja gak sih yang dibacain? Enggak dong, Oh, karena e-commerce semuanya. yang lain juga kan zodiaknya Penasaran nggak cuma ya? Taurus sama Aries. Boleh. Nih di sini kru kita ada yang Gemini nggak sih? Ada? Nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Ya udah nggak apa-apa Skip. dibacain aja ya. Oh dibacain. Bacain Skip. aja nggak apa-apa garis besarnya aja. Oke. Nih yang Gemini kamu jangan takut untuk mengucapkan perasaannya. Gaskeun. Karena nggak tembak. pernah ada yang salah kalau misalkan kamu confess lah Ya. ya, benar. Next ada Leo, Vin. Ada Cancer dulu dong, Omen kamu Oh, masa Cancer. skip Cancer, yes. Ada Cancer, nih Cancer katanya lagi berbunga-bunga katanya bulan ini, Iya. gitu. Terus kalau Next ada misalkan, Leo. Apa? Leo besok nampaknya kamu sedang sibuk menahan emosimu yang tinggi terhadap pasangan. Nah, jadi Iyalah. Leo tuh lagi sibuk sih nahan emosi terhadap pasangannya kayak mendem perasaan gak sih dia? Oh gitu. Kalau misalkan Virgo katanya bulan ini bakal banyak kerikil-kerikil kecil dalam hubungannya, jadi kamu harus bisa jaga hubungan kamu sebaik mungkin. Oke, next ada Scorpio. Kamu saat ini lebih banyak memberikan waktu romantis kepada pasangan kamu. Lagi sering ngedate ya kamu? Kalau Libra ini katanya lagi berusaha untuk mempertahankan hubungannya. Jadi kayaknya ini lagi renggang tapi berusaha untuk dirapet-rapetin gitu. Waduh, dirapet-rapetin gak tuh? Terus ada Sagittarius apa men? Sagittarius, besok kamu akan menghabiskan waktu romantis yang sangat panjang bersama dengan kekasihmu. Besok banget. Beneran. Quality time lah. Jalan-jalan Ya ngedate. Allah. Terus ada juga Capricorn, katanya Capricorn ini lagi ngerasa banyak hambatan yang serius yang mengganggu kebahagiaan kamu dengan pasangan kamu. Jadi berarti Capricorn ini PR-nya adalah pasangannya harus bisa nerima dan kompromi. Kompromi iya. Betul sekali. Next ada Aquarius, besok kamu harus meluangkan waktu sejenak untuk berpikir dan introspeksi diri agar tidak ada terjadi pertengkaran. Memang Aquarius ini agak kenapa sih ya? Aduh, aku tuh agak sedikit alergi gitu sih sama Aquarius. Iya, men. karena kamu nggak cocok sama Aquarius. Iya betul. Terus ada selanjutnya ada Pisces. Yes, Pisces ini katanya lagi berusaha untuk menjadi seseorang yang smooth. Iya. Jadi pengennya mengetrit pasangannya itu dengan lembut, dengan baik. Agar pasangannya ini enggak sensi terus katanya. Jadi kayaknya Nggak yang masker. punya zodiak Pisces ini pasangannya suka sensi terus katanya. Gitu Masker. men. Masker sensi. Iya. Masker sensi ya Allah Aduh. gitu. Kita udah bacain ramalan zodiaknya di bulan November. Berarti tandanya Tandanya podcast kita akan segera berakhir. bener banget e-commerce. Tapi kalau misalkan buat kamu yang pengen tahu zodiak lebih lanjut, boleh banget boleh DM Instagram kita aja ya di Iya di
@ikomradio.upi. Bisa langsung tanya, misalkan bilang, Min aku pengen nanya sama Evina sama Omen kalau zodiak ini gimana sih? Boleh Iya. banget. Nanti bakal kita langsung jawab. Nanti aku bakal langsung jawab. Atau misalkan kamu pengen dengerin episode 1 kita ya Iya, ada di Spotify juga. Apa sih namanya? di @ikom_radio. Radio. Atau pingin melihat kita secara visualnya, Betul? kecantikan dan ketampanan kita Yes. bisa Dan aura positif. aura Aura fire kasih. ya. Yang ngerti ML tahu itu di Apaan sih? @broadcastikom. Yes. Jangan Ya. lupa subscribe juga dan Like dan nyalain lonceng. Pas banget. Ya udah deh, kalau gitu terima kasih banyak e-commerce sudah ngedengerin, udah nonton dan udah support kita. Sampai ketemu di podcastnya e-commerce radio selanjutnya. Kita harus cepet-cepet bubar karena ini udah panas. Ya. Ingatan banget sama Evina. Ya. Kalau Omen gitu. Evina pamit undur diri. Kalau gitu bye bye. Adios. Virgo. Iya. Sagi. Virgo, kamu tahu nggak? Kamu itu sangat cantik dan Aries cukup. Aduh, pindah ke